3. Siapa yang nggak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua, alhamdulillah. Baiklah, kita belajar hari ini yaitu mengenai pelajaran PPKN, yaitu penerapan sila-sila Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Kalau lambang negara kita apa? Garuda. Lambang negara kita namanya Garuda Pancasila. Kalau dasar negara kita tadi adalah apa? Lambang dasar negara kita adalah Pancasila. Ingat, Pancasila. Pancasila berasal dari dua kata. Yang pertama yaitu panca, yang artinya 5. Sila artinya aturan. Jadi di negara kita kok Pancasila mempunyai 5 aturan. Yang pertama yaitu kalian sudah tahu bunyi Pancasila ada berapa? 5. Bunyi Pancasila ada 5. Coba kita sebut sama-sama. Yang pertama, sila ke-1 apa bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua? Yang sila ketiga? Persatuan Indonesia. Sila yang keempat? Sila yang kelima? Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Itu adalah bunyi daripada Pancasila. Ingat tadi silanya ada 5. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Itu adalah dari bunyi dari Pancasila. Kemudian di dalam bunyi Pancasila ini Ibu akan menjelaskan pelajaran kita yaitu tentang penerapan kita belajar di rumah. Nah, misalnya tadi kan sila yang pertama tadi bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kita ambil contohnya. Apa biasa contohnya yang kita lakukan di rumah? Yaitu sembahyang 5 waktu. Sembahyang sehari 5 waktu.
bawah dulu supaya tidur kita nyenyak, tidak ada diganggu oleh setan atau mimpi kita tuh tidak mimpi yang buruk, kita tuh enak, tenang tidur, ya? Nah, kemudian sila yang kedua yaitu contohnya yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Misal contohnya tadi, membantu adik belajar membaca dulu. Ada tak punya adik nih di rumah nih? Ada. Ada tak nolong adik kalian di rumah? Ada. Belajar apa nolong adik tu? Belajar membaca. Belajar membaca, belajar menulis, tidak? Belajar berhitung. Pokoknya kita membantu adik kita belajar. Selain itu juga apa lagi yang biasa kita lakukan di rumah? Contoh kita membantu orang tua. Iya, membantu orang tua. Membantu orang tua itu apakah ibu memasak, kita membantu orang tua kita. Terutama cewek nih, kan masak ibunya di rumah tuh. Nah, kita kan sering tuh membantu ini itu, misalnya mengiris cabai, bawang, nah kita nolong ibu kita dah, atau mengiris sayur, nah, itu namanya membantu orang tua. Kita memasak. Nah, ada tak yang nak ditanyakan tuh? Bu, kalau membantu ibu memasak di rumah termasuk yang sila keberapa? Yang kedua. Jawab aku, terima kasih Sila sudah ada bertanya. Jawabannya tentu sila kedua. Ada lagi tak? Nah, sudah kita lewat ya. Sudah ngerti kalau kan? Nah, sekarang sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Contohnya apa? Ayo. Misalnya kita ambil di hidup rukun dengan keluarga. Kita kan di rumah ada tak keluarga kita? Ada. Nah, di rumah kita pun tinggal dengan keluarga. Keluarga itu satu-satu berada di rumah kita. Keluarga atau jumlah yang ada di rumah kita, keluarga kita. Nah, ngerti tu? Nah, kemudian ada lagi contohnya yang lain yaitu tidak bertengkar dengan saudara kita. Nah, tidak boleh bertengkar kita boleh dengan saudara kita. Zela, misalnya berapa orang Zela? Saudara kau Zela? 4. Saudara kau tu misalnya dulu lah kita bahasa situ. Ada satu ya, adik ada. Nah, adik satu tu namanya Rapi, Yapi. Sering tak kau bertengkar dengan Yapi? Nah, itu namanya tak boleh bertengkar dengan saudara. Ngerti kan? Sekarang kita ngambil lagi yang sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Misalnya kita contohkan ambil yang biasa kita lakukan di rumah, yaitu menghargai pendapat orang lain yang berbeda pendapat dengan pendapat kita. Misalnya tuh, apa tuh? Ibu misalnya tanya, kita kok rencananya, itu baru rencana kan? Kalau ada duit kita terkumpul kaget, kita iuran kaget, kita pun nak jalan-jalan ke Jambi, apa nak ke kebun binatang misalnya dah. Sudah tu pendapat kamu kok nak pergi ke kebun binatang. Restu tak nak ke kebun binatang. Restu tadi lain. Berarti dia kan pendapatnya lain tu dia nak. Tapi kita tak boleh. Kau tak boleh restu, tak boleh. Harus ikut pendapat saya. Tak boleh gitu. Kita harus menghormati pendapat restu tadi. Itu namanya menghargai pendapat orang lain. Ngerti ya? Sekarang sila yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa biasanya tuh yang sering kita lakukan di rumah? Ayo, ingat tak? Siapa yang rajin menabung di rumah? Nah, dari kecil ni lah kita mulai menabung. Kalau
menabung. Dikit kan? Banyak. Selain menabung ada juga contohnya kita pandai-pandai mengatur waktu dalam belajar atau bermain. Nah, kalau kita waktunya jam belajar, biasanya kita harus belajar atau sekolah. Nah, jangan pula main. Tujuan kita ke sekolah apa? Belajar untuk mendapat ilmu, kan? Nah, jadi belajarlah serius, belajar dengan baik. Apa yang dikatakan guru itu bagus, sudah tuh kita pahami, jangan main. Nah, tadi ada tuh misalnya jamnya main kalau misalnya keluar bunyi bel, saatnya istirahat. Nah, berarti kan tuh bel bunyi jam istirahat atau keluar main. Baru kita main di luar. Aku kita nak beli jajan, aku kita nak makan, terserah kita. Ya. Aku nak kejar-kejaran dengan kantin, terserah. Jam main itu cantik melarang. Hah? Ngerti ya? Nah, ini kita tengok di sini ada contohnya penerapan sila-sila Pancasila. Yang pertama tadi bunyinya sila pertama dan simbolnya bintang. Yang berbunyi apa? Bisa disimbolkan dengan bintang. Yang kedua yaitu simbolnya rantai. Yang berbunyinya yang tiga simbolnya adalah pohon beringin, yaitu bunyinya yang keempat apa simbolnya? Kepala banteng, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh yang terakhir yaitu padi dan kapas dari yang berbunyi sila kelima itu Nah, di sini ada gambarnya nih. Yang pertama tadi kan silanya yang gambarnya bintang, yaitu disimbolkan dari yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Ini ada gambar. Nengok nih, gambar ya. Tengok tuh, yang di belakang tengok gambar. Nah, di sini gambar tadi apa dulu? Yang Ibu terangkan tadi, gambar lagi apa nih? Nah, berarti gambar lagi sholat. Berarti kita tempel di sini. Nah, untuk yang ini tadi. Kemudian ini ada gambar contoh dari penerapan sila yang kedua. Tengok gambar. Nah, ini. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk sila ketiga, pohon beringin. Ini yang berbunyi Persatuan Indonesia. Ini contoh gambarnya. Tapi tengok dah tu. Nah, tuh tengok. Tengok kita sini. Tengok Persatuan Indonesia. Berarti situ kita nempel contoh. Sila yang keempat yang disimbolkan dari kepala banteng yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Ini contohnya. Yang terakhir yaitu sila kelima yang disimbolkan dengan padi dan kapas, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tengok kalian semuanya di gambarnya. Sini kita nempel gambarnya ya. Ngerti tuh? Sudah paham semuanya? Sekarang Ibu minta kalian melanjutkan tugas Ibu tadi. Ibu tadi kan sudah nih nempelnya ini kan ada dua dah nih. Nah, Ibu cuma nempel satu. Nah, jadi kalian aja yang meneruskannya, ya? Nah, untuk yang siapa ya? Ibu suruh nih, yang mau ngisi nomor
tadi? Maju. Maju. Tengok di sini ada gambar mana? Contoh dari sila ke-1 tadi. Tempel situ. Mana? Sila yang ke-1 baca situ. Mana? Yo. Sila yang kedua. Siapa yang baru menempel menolong ibu meneruskan pekerjaan itu tadi? Farah. Ayo Farah. Tengok. Yang kedua Farah. Di mana lagi Farah letaknya yang sila yang kedua Farah? Iya. Yang ketiga, siapa lagi? Dedek. Maju Dek. Iya, bagus. Yang keempat, ayo, siapa yang tak lagi? Nolong ibu. Dea? Tempel. Yang terakhir, siapa itu? Oh, tadi. Iya. Terima kasih sudah mau menolong tugas ibu ya. Inilah pelajaran kita pada hari ini mengenai penerapan sila-sila Pancasila. Ini kan sudah ada contohnya tadi, bunyinya pun sudah kita tadi ya dah. Jadi kesimpulannya, Pancasila adalah dasar negara kita. Kemudian lambang negara kita tadi apa? Garuda. Garuda Pancasila. Kemudian juga tadi bunyi dari Pancasila tadi kan ada 5 tuh. Masih ingat lagi dulu? Ya. Kita simpel apa lagi? Satu tadi? Kita. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang simbolkan apa? Gambar? Bintang. Sila yang kedua. Manusia yang disimbolkan dengan gambar rantai. Sila yang ketiga. Apa bunyinya? Indonesia. Persatuan Indonesia yang disimbolkan dengan gambar pohon beringin. Sila yang keempat yaitu simbol dari kepala banteng. Apa bunyinya? Yang terakhir yaitu simbol dari gambar padi dan kapas yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah mengerti lu? Sudah paham yang diterangkan hari ini? Sudah? Coba untuk lebih santai lagi kita nyanyi ya. Ada tak masih ingat nih? Masih hafal tak lagu Garuda Pancasila? Masih ingat? Ayo kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Itu lagunya apa? Tadi? Garuda Pancasila. Siapa nama ciptanya? Si Ivan Pintar. Di situ tadi di dalam lagu Garuda Pancasila tadi kan di situ disebutkan juga tuh. Garuda Pancasila adalah apa tadi? Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur
Satu lagi dulu. Aku nak nyanyi lagi lagu lain selain lagu Garuda Pancasila. Lagu Hari Merdeka. Ayo. Yang 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka Nusa bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, kembali merdeka, tetap merdeka. Semangat masih digandung badan. Kita tetap setia membela negara Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Tahu? Kalau sudah mengerti galaunya, sudah kita tutup dengan membaca doa balik. Ya, kita tidur ini sudah nak jam 12 tak nih? Sudah siap kan? Jadi sebelum balik kita berdoa